Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing, kali ini untuk week 3 Januari 2025. Nah, kita nggak pakai berlama-lama ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang rekomendasi swing. Rekomendasi swing adalah rekomendasi untuk mingguan. Biasanya trennya sih lebih dari 3-5 hari. Jadi kalau kalian beli di Senin, ekspektasinya kalian jual di Rabu sampai Jumat. Kayak gitu ya. Nah, ini bukan rekomendasi yang lebih cepat gitu ya. Jadi kebanyakan rekomendasinya kalau menarik sesuai dengan analisa saya, kalian bisa hold. Gitu. Nah, kalau kalian tertarik dengan rekomendasi yang sejenis tapi lebih banyak, levelnya bukan harian atau mingguan, tapi levelnya lebih cepat, misalnya scalping atau one day trading, kalian silakan join ke saham gorengan premium. Linknya di bit.ly/ksg premium, tanpa spasi dan kecil semua. Oke, kita mungkin akan bahas dulu apa yang kita rekomendasikan di minggu lalu, supaya kalian dapat gambaran bagaimana rekomendasi saham swing itu bergerak. Di minggu lalu, tepatnya di hari Jumat, ya, tanggal 3 Januari, saya merekomendasikan Argas. Nah, Argas ini saya rekomendasikan waktu itu di harga 99. Ya. Kalau kalian beli dengan tepat di harga 99, karena openingnya nih di harga 99, nah, kalian punya potensi di hari Jumat bisa take profit sampai dengan ke target saya di 105. Ya, hari Jumat terakhir closingnya itu ada di 104 ya, dan high-nya itu ada di 105. Jadi rekomendasi kita untuk Argas ini tercapai dengan sempurna sesuai dengan target saya gitu ya. Nah, rekomendasi yang kedua dan ketiga ini nggak sebagus yang rekomendasi pertama. Nah, rekomendasi yang kedua yaitu Dewi, ini saya rekomendasikan di hari Jumat itu di harga 88. Closingnya ini persis banget dengan batas aman di 86. Tapi saya masih merekomendasikan ini di hold karena pergerakannya ini kuat banget di atas 84. Asalkan dia tidak closing di bawah 83 sampai dengan 84, masih layak untuk di hold dengan target yang sama, yaitu ke 97. Kadang konsolidasi seperti ini di saham rekomendasi memang terjadi. Rekomendasi yang ketiga itu ada LIT. Nah, LIT ini adalah saham yang kita cut loss karena saya rekomendasikan beli di 105. Di hari Senin dibukanya tepat di 105 juga. Nah, tapi di hari ini saya kasih rekomendasi untuk batas amannya cukup pendek ya. Di hari Senin dia langsung closing di bawah 102 yang menjadi batas aman kita. Seharusnya ini tidak perlu di hold lebih panjang karena di hari pertama saat kalian beli pun dia langsung closing di bawah harga batas aman. Jadi ini menjadi cut loss kita untuk LIT ya. Oke. Itu adalah 3 rekomendasi minggu lalu. Kita akan langsung masuk ke 3 rekomendasi minggu ini. Yang paling menarik yang saya lihat itu ada SSIA. Nah, ini saya akan jelaskan kenapa menarik ya. Menariknya adalah dari target dari bukit sebelumnya yang menjadi puncak ya, di 1230 dari MA5-nya. Ya, dia sempat mencapai highest-nya bahkan di 1345. Ini dia sudah terkoreksi cukup tinggi. Ya, terkoreksi cukup tinggi hingga ke 1095. Dan sekarang, pertama kalinya sejak terkoreksi, candle-nya break dari MA5. Nah, apa yang membuat koreksi ini menarik? Yang pertama adalah volumenya. Nah, volume yang menurun, disertai dengan tren yang menurun, ini artinya downtrend-nya sudah potensi menjadi reversal ke uptrend. Sama halnya seperti ini. Ini yang terjadi di historical ya. Dan kalian harus belajar dari historical saham ini. Nah, dia volumenya turun, downtrend-nya juga sedang downtrend. Setelah dia break dari MA5 terjadi reversal yang tinggi.
Kayak gitu. Sama dengan yang ini downtrend volumenya turun, begitu dia terjadi break dari MA5 di sini, dan di sini, bahkan kalian bisa ambil dari potensi manapun, dia naik. Nah, hal yang sama ini terjadi lagi, disertai dengan stokastik yang golden cross di sini sudah menyentuh area oversold. Kalau seperti ini, targetnya sudah sangat menarik, langsung tarik garis ke bukit sebelumnya aja. Berarti target kalian sudah hampir terkonfirm, itu adalah di 2/3 dari bukit sebelumnya, itu 4,87%. Nah, batas amannya itu pasang aja di support sebelumnya ya. Ini lumayan sulit dilewati nih yang batas ini, karena 2 candle sebenarnya terpatok di sini langsung break ke bawah. Kita pasang di sekitar sini. Nah, kalau ini masih juga di break, target kalian bisa naikin sampai ke setengah dari bukit sebelumnya. Dan kalau masih bisa di break, bisa kalian naikin lagi sampai ke bukit sebelumnya. Jadi untuk swing yang lebih panjang lagi, mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan. Nah, ini SSIA, saham yang menarik yang pertama. Yang kedua ada BSML. Nah, BSML ini secara tren sudah tidak diragukan lagi ya, naiknya sangat tinggi sekali ya. Ini secara tren sudah tidak diragukan lagi ya, naiknya tinggi sekali. Uptrendnya sudah dari 12 November 2024. Secara candle juga masih bullish terakhirnya, masih break dari MA5 meskipun ada koreksi sangat minor. Ya, beberapa kali terjadi koreksi sangat minor. Ini masih menarik menurut saya untuk dijadikan rekomendasi ya. Setidaknya kalau kalian mau cari target yang mungkin masuk akal, kalian bisa ambil dari bukit sebelumnya. Ini dulu saya pernah rekomendasikan juga BSML, baru menarik lagi sekarang. Nah, yang paling masuk akal ini sebagai bukit sekarangnya adalah di sini. Dan kalau kalian lihat lebih detail di sini, targetnya bisa ke angka 148 yang menjadi resistance pertamanya. Nah, resistance keduanya ini berarti resistance yang terjadi dari April, ya ini cukup tinggi. Jadi ini saya rasa saya akan hilangkan karena tidak akan masuk ke target swing kali ini. Nah, untuk batas amannya sesuai dengan support dari trend lainnya. Nah, resistance ini terjadi dan pernah di break sebelumnya di sekitar bulan April. Terjadi dan sudah pernah di break sebelumnya di sekitar bulan April, yang mana setelah itu dia terkoreksi cukup tinggi dan bergerak hanya di range 97 sampai dengan 122. Yang artinya sekarang kalau dia break dari resistance-nya ini, target pergerakannya akan semakin tinggi dan bisa bergerak seperti sebelum di BSML ini di bulan April. Ini menarik ya, karena dia sedang berada di tengah-tengah poin pergerakan ini yang membuat trennya ini sangat jadi pergerakan tren major. Ini menarik untuk di hold jauh lebih panjang dibandingkan swing hanya 1-2 minggu. Tapi kita coba lihat dulu keadaannya dalam 1 minggu, sehingga kalian bisa spekulasi untuk buy dulu, mencuri start, dengan target pertama ke 148. Saham yang ketiga ini lebih spekulatif lagi, kalian harus analisa dulu sebelum melakukan buy, kayak gitu ya. Nah ini kalau seandainya kalian lakukan buy, dia punya potensi yang lebih tinggi sebenarnya. Kalau kalian lihat, RCCC ini punya potensi naik setelah selesai koreksi, itu rata-rata ya, di sini sekitar 8 candle, di sini 5 candle, di sini 10 candle, ya, hijaunya, sehingga rata-rata dia mungkin sekitar 7-8 candle. Di sini 4 candle saja baru naiknya, tapi dikonfirmasi dengan dia break dari MA5-nya. Nah, saham-saham yang seperti ini, kalian bisa cari keuntungan mudah, karena targetnya berarti simple sekali. Anda bisa kasih target sekitar 4 candle naik ya, kemungkinan ya, 4-5 candle naik, paling tidak sampai ke 4,76% ini. Jangan di hold banyak-banyak, karena potensinya ini biasanya setelah dia naik dan candlenya sudah bentuknya sudah tidak bullish seperti ini, banyak tailnya, itu potensi dia langsung koreksi tinggi lebih dari kenaikannya sebelumnya. Jadi ini resikonya tinggi, hanya di hold 3 hari, 4 hari, ini sangat perfect untuk swing 1 minggu. Itu ya.
Mungkin 3 rekomendasi saya, silahkan analisa lebih lanjut kalau menarik. Terima kasih.